Saya tidak memahami kenapa orang-orang bisa berubah, seperti Pak Sobari ini. Teman-teman kenal sama Pak Sobari ya? Nah ini, dia dulu begitu mengeluh-elukan Pak Jokowi. Presiden Jokowi itulah intelektual tulen. Intelektual Tulen. Yuk lihat, beliau bisa memecahkan satu persoalan sensitif mendalam dengan satu langkah. Termasuk persoalan ideologis, persoalan kebangsaan, diselesaikan dengan satu langkah. Bangun infrastruktur. Waktu budayawan-budayawan ngumpul di istana, itu Ibu Tuti Herati almarhum, seorang filsuf, yang pandai, penyair, yang keren, itu bertanya, lah Bapak Presiden kok fokusnya itu pada infrastruktur, lah infrastruktur, kok fokusnya pada infrastruktur, lah diapakan itu suprastruktur yang tidak kalah penting. Dia bertanya dan tidak nyakiti. Memang itu pertanyaan. Ya, tapi kan mestinya beliau tahu sendiri. Wong aku aja tahu. Retorik mungkin. Bangunan semen membangun dari Sumatera paling selatan sampai ke Sumatera yang paling utara di Aceh. Itu kan akan membuat suatu kesadaran. Jokowi tidak dipilih loh di sini, tapi dia bangun. Yang dia bangun itu sesuatu yang menjadi pertanyaan kami. Kami ini tidak diperlakukan sebagai Indonesia, tapi Jokowi memperlakukannya. Loh, nggak dipilih aja dia begitu baik pada kita, karena dia adalah pribadi. Dia adalah warga negara juga, itu committed citizen. Kalau dia dilihat dari presiden itu the very responsible, the president of the Republic of Indonesia. Responsible, urusan responsible ini barang mahal. Tanggung jawab kenegaraan, bukan tanggung jawab pribadi. Terus orang Aceh itu kan merasa iya ya, kita sekarang diperlakukan seperti orang Indonesia pada umumnya. Beliaunya ke sini. Begitu juga yang di Talaut, begitu juga yang di Papua. Orang-orang Talaut, ini torang ini sekarang ini Indonesia. Sudah dibikinkan ini tol laut, kita muda. Dianggap sebagai bangsa Indonesia. Jadi orang per orang itu diorangkan, menjunjung harkat kemanusiaan orang per orang di wilayah-wilayah yang remote, yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Belum pernah didatangi presiden. Belum pernah. Presiden kok suruh datang. Presiden sebelumnya itu nyanyi toh, duduk gitar-gitaran toh, melukis toh, masa datangi rakyat itu gendeng kok, edan kok presiden kok. Nah, tapi kalau Presiden Jokowi memang edan dalam arti itu toh, rakyat itu didatangi. Kowe ngerti aku presidenmu, kowe ngerti toh. Kalau ada masalah apa, katakan sama saya. Kamu sakit enggak? Sakit, harus sakit, tak obati. Kan Jokowi kan gitu kan, kamu sakit, tak obati. Sekolah, ngaku sakit. Kalau enggak sakit, pokoknya aku bilang sakit, tak jejeli obat. Kan kira-kira gitu ya. Saking edah saja Jokowi begitu. Pak Jokowi adalah salah satu Luar biasa itu dulu ya. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat ini. Bagaimana dia ini bersebalikan ya dengan yang tadi kita lihat. Bung Refli ini kan kawan dekat, jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu, ya biasa saja kita tertipu itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia. Budayawan atau ilmuwan sini? Nggak jelas. Ilmuwan ngakunya ya, tapi ada yang bilang budayawan, terus dia merasa tertipu oleh Pak Jokowi. Rata-rata orang yang tidak lagi mendukung Pak Jokowi mengaku tertipu, cuman
Apa yang membuat dia merasa tertipu? Bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang edan? Enggak pernah. Benar tuh Refli Harun. Para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Nah, Dia nggak jelasin kenapa dia kecewa dengan Pak Jokowi. Kenapa itu? Anda tahu, Anda pernah menafsirkan Jokowi dikritik ini, dikata-katain, gitu. Kan ada yang ngatain Jokowi, tapi dia diam saja. Nah, apakah dia itu karena orang mulia? Apakah itu karena dia orang yang sabar hatinya, yang begitu besar? Bukan, Bung. Karena itu yang penting dia nggak dengerin itu, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gue mau menjadikan anak gue ini dari wali kota menjadi wapres. Sudah jadi wapres dikatain. Oh, rupanya dia merasa tertipu karena Mas Gibran menjadi wapres. Ini kayaknya orang PDIP ini ya. Lanjut ya. Katain apa saja, nggak peduli. Yang penting anak gue jadi ketua partai. Ketua partai, yang penting lu mau ngatain gue, nggak apa-apa. Yang penting anak gue ini nanti jadi gubernur. Dan seterusnya. Apa yang terjadi, Bung? Mass criticism. Itu tidak ketemu dengan suara. Karena kritikan massa atau kritikan elit, bisa saja. Kritikan massa maupun elit, itu tidak pernah didengar, Bung. Jadi kritik bukan bagian dari kekuatan demokrasi yang membuat pemimpin belajar dari sana. Pemimpin membuta tulikan dirinya, sumum bukmum yum fahum layar ji'un. Pemimpin itu membuat dirinya buta, membuat dirinya tuli, membuat dirinya tidak mendengar, tidak peduli apapun. Pemimpin membuat dirinya jadi batu, tidak dengar apa-apa. Yang penting kepala batu itu mencapai apa yang dia targetkan. Targetnya itu Jokowi dikritik, diem. Wah, bukan karena orang mulia, Bung. Semua orang kan menganggap, wah Jokowi itu hebat, dikritik sabar sekali. Oh enggak, itu salah tafsir. Jadi teman-teman, ternyata dia merasa tertipu oleh Pak Jokowi karena melihat Mas Gibran menjadi wapres, Mas Kaisang menjadi ketua partai, dan itu dia asumsikan sendiri bahwa Pak Jokowi ini serakah gitu, kepingin anaknya jadi semua gitu. Siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya jadi pejabat, apalagi jadi presiden, jadi ketua parpol. Siapa yang nggak mau? Semua juga mau. Ya kan? Tapi kenapa hanya Pak Jokowi yang dia katakan serakah, yang dia katakan kepala batu, yang dia katakan ini itu, yang dia hina-dina, bahkan diamnya Pak Jokowi oleh bajingan dan segala macam tadi dia sebut itu, kata-kata itu, dia sebut itu kritik. Kan gendeng, teman-teman. Kan bodoh. Dia ngaku ilmuwan, tetapi dia mengatakan bahwa ketika ada orang ngatain Pak Jokowi goblok, bajingan, katanya itu kritik. Pak Jokowi diam saja dikritik. Itu bukan kritik, Pak. Ya, itu caci maki. Makanya Pak Jokowi diam saja. Pak Jokowi sabar, mulia, diam saja. Karena Pak Jokowi dicaci maki, bukan dikritik. Orang bingung mau mengkritik apa gitu. Selama ini saya kepingin tahu loh Pak Jokowi dikritik apa sih? Bukan dikritik, Pak Jokowi dicaci maki, Pak. Ya, dihina, direndahkan, dinistakan, dituduh, difitnah, itu bukan dikritik. Itu namanya direndahkan. Kalau dikritik, Pak Jokowi tentu mau menerima. Tapi mana ada sih pembenci yang mengkritik Pak Jokowi? Pak Jokowi dikritik apa? Dikritik apa Pak Jokowi? Saya belum pernah mendengar ada orang mengkritik Pak Jokowi dengan baik. Si Rocky Garong itu, ngata-ngatain Dungu, itu kritik. Tifa, mengotak-otakkan Pak Jokowi, itu kritik. Betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu
Kita susun rencana Siapa yang kuat supaya secara mental, otaknya physically, itu yang kita spiritual, papelin terus-terusan. Roy Panci memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Itu kritik, bukan kritik itu Pak. Ya, kalau Bapak seorang budayawan, apalagi ngaku-ngaku sebagai ilmuwan, harusnya Bapak bisa membedakan. Artinya apa? Bapak itu bukan ilmuwan, Bapak itu bukan budayawan, Bapak itu setan. Jadi saya menyamaratakan semua orang yang tidak bisa membedakan antara kritik, fitnah, kebencian, caci maki, itu adalah setan. Karena setan itu lembut, Pak. Setan itu lembut, tetapi dia memfitnah, menipu, membohongi publik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini mengaku mengkritik, itu adalah kebohongan publik. Mereka mengatakan Pak Jokowi ini korupsi katanya. Sesuai dengan data-data OCCRP, itu pembohongan publik. Pak Jokowi tidak pernah korupsi, tidak terbukti korupsi, dan ketika diminta dicarikan kesalahan Pak Jokowi dalam hal korupsi ini, mereka tidak menemukan satupun. Bahwa OCCRP pun sudah klarifikasi, masuknya nama Pak Jokowi karena email yang dikirim oleh buzzer-buzzer Banteng. Saya kan juga sering sebutin bahwa yang mengirimkan email ke OCCRP itu buzzer-buzzer Banteng. Bukan mengkritik, sekali lagi ya, tapi menghina, memfitnah, menuduh, membuli, melecehkan, dan kurang ajar. Bukan mengkritik. Mengkritik itu seperti ini nih, seperti saya ketika saya mengkritisi Bapak Prabowo tentang MBG. Ini mengkritik. Pak Prabowo, MBG itu bagus Pak. Programnya sangat bagus. Karena ini salah satu program untuk mengentaskan anak-anak yang terkena stunting. Untuk mengurangi stunting. Kemudian TK dikasih makanan bergizi, SD, SMP, SMA itu bagus. Tetapi pelaksanaan yang di lapangan banyak terjadi korupsi. Besar-besaran, nah itu namanya kritik. Nah kalau mereka ini yang selama ini menghina, menghujat, membuli, memfitnah Pak Jokowi kan ngomongnya apa? Jokodok, plonga-plongo, ngata-ngatain bahasa Inggrisnya, itu namanya bukan mengkritik. Dia bodoh, ditanyain plonga-plongo, plonga-plongo, sampai kesel tuh si Roy. Terima kasih.